Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Sahabat pengetahuan semua yang dirahmati Allah, di pertemuan kita kali ini kita coba akan belajar mengenai sifat wajib Allah yang ketiga, yakni sifat baqo. Sifat baqo yang artinya itu kekal, abadi, kekal atau abadi. Wal baqa'u huwa adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Jadi makna dari baqo itu adalah tidak adanya akhir dari wujudnya Allah, berbeda dengan wujudnya makhluk, berbeda dengan wujudnya hawadis yang semuanya itu ada masanya, ada permulaan dan juga ada akhir. Kita tahu manusia contohnya ada dari tidak ada dan nanti tidak akan ada lagi, alias ada akhirnya. Ada yang baru lahir kemudian berakhir, ada yang berumur 20 tahun berakhir, ada yang 100 tahun mungkin berakhir, dan seterusnya. Semuanya ada masanya. Itu kalau selain Allah. Nah, kalau Allah itu baqo, selamanya, atau tidak ada akhir dari wujudnya Allah. Ya, nanti Allah akan berakhir kapan, itu nggak ada. Allah itu tidak memiliki akhir, ya, tidak memiliki akhir dan akan abadi, kekal selama-lamanya. Sangat berbeda sekali, ya. Itu tadi contohnya manusia, alam, meja juga akan mengalami rusak, kursi juga mengalami rusak, juru kamera saya ini ganteng, mungkin enak sih ngomong ganteng, tapi tidak akan selamanya, nanti akan tua, bahkan tua kemudian akhirnya ya berakhir, akhirnya tidak ada, karena itu memang makhluk, ya, karena memang hawadis, ya. Arti dari Allah itu mempunyai sifat baqo, ya. Annahu la akhira li wujudihi. Seperti yang saya katakan tadi, Allah itu tidak ada akhir untuk wujudnya, atau wujudnya Allah itu tidak ada akhirnya. Seandainya Allah itu ada akhirnya, otomatis akan ada sifat yang namanya adam atau tidak ada. Ya. Kalau ada akhirnya berarti akan muncul sifat al-adam, yaitu tidak ada. Nah, jadi Allah itu nanti akan, seandainya Allah itu tidak baqo,
berarti nanti akan ada sifat yaitu adam, tidak ada. Dalilnya apa? Kalau Allah itu memiliki sifat baqo. Seandainya Allah itu nanti tidak baqo, tidak mempunyai sifat baqo, maka niscaya Allah akan ada sifat adam, alias Allah akan tidak ada. Allah akan tidak ada. Allah akan tidak ada. Lah, ketika Allah tidak ada, berarti kan Allah itu hadis. Allah itu hadis. Wa wajhu anna syai'a alladhi yatara'u alaihi al-adam yantafi anhu al-qidam. Artinya ketika segala sesuatu itu kok ada sifat adam, sifat tidak ada, secara otomatis yantafi alaihi al-qidam, maka pasti tidak akan mempunyai sifat qidam, pastinya. Nanti sifat qidam di anna kullama tara alaihi al-qidam yakunu wujuduhu jaisan. Segala sesuatu ketika memiliki sifat adam atau tidak ada, maka wujudnya itu jais. Jais itu artinya boleh wujud, boleh tidak. Boleh wujud, boleh tidak. Jadi segala sesuatu ketika wujudnya atau ketika ada atau memiliki sifat adam, maka wujudnya pasti jais. Wa kullu man kana wujuduhu jaisan yakunu hadisan. Ketika seorang itu wujudnya saja jais, maka pasti orang tersebut adalah hadis. Jadi seperti Zaid sebelum lahir di bumi, sebelum diciptakan oleh Allah berjenis kelamin laki-laki dengan postur tubuh yang tinggi, dengan rambut lurus, kulit warna sawo matang. Itu setelah jadi. Lah sebelum wujud itu mungkin saja Zaid itu diwujudkan dengan berkulit hitam, rambut keriting, dan juga mungkin juga untuk berjenis kelamin perempuan, dan mungkin juga tidak wujud, karena wujudnya Zaid ini adalah wujud yang jais. Jais. Kenapa jais? Ya karena hadis. Jadi wa kullu ma kana wujuduhu jaisan, setiap segala sesuatu yang wujudnya itu jais, otomatis dia itu hadis. Artinya perlu ada yang mewujudkan. Ketika Allah berkehendak Zaid itu berjenis kelamin laki-laki dengan kulit sawo matang, dengan rambut lurus, ya wujud, karena itu adalah kehendak Allah. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, mungkin Zaid diwujudkan dengan jenis kelamin perempuan, dengan berkulit kuning langsat, dengan berambut ikal, itu mungkin saja, karena ini adalah hadis. Ini adalah wujudnya adalah di segala semua orang atau makhluk yang wujudnya itu jais, pasti dia itu hadis. Nah, kalau hadis berarti perlu muhdis. Wa kullu hadisin yantafi anhu al-adam, dan setiap perkara yang hadis sudah pasti tidak
kidam. Ya. Jadi segala yang hadis sudah pasti tidak kidam. Ya. Jadi segala sesuatu yang hadis sudah pasti kidam. Waqad taqaddama. Terus kesimpulan dalilnya, ketika Allah itu tidak memiliki sifat baqo, ya, semisal atau wujudnya Allah itu mungkin wujud atau tidak, ya, nanti itu akan bagaimana? Yes, otomatis kalau wujudnya Allah itu mungkin wujud, mungkin tidak, otomatis itu akan hilang sifat kidam. Ya, yang artinya kidam kemarin adalah awal tanpa permulaan. Lah, wal kidamu la yasihu intifa'uhu anhu. Kidam itu tidak mungkin hilang dari sifat Allah. Gak mungkin Allah itu tidak kidam. Ya, jadi ketika Allah itu tidak memiliki sifat baqo, semisal Allah itu mempunyai sifat adam, ya otomatis berarti Allah tidak kidam, karena Allah adam. Adam itu ya tidak ada, maksudnya tidak ada dari tidak ada wujud menjadi tidak ada lagi. Ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi makanya Allah itu wajib memiliki sifat baqo. Kenapa? Karena ketika Allah tidak wajib memiliki sifat baqo, maka otomatis Allah itu adam. Lah ketika adam berarti Allah tidak kidam. Nah, kidam itu tidak mungkin tidak ada dalam wujudnya Allah. Karena dalil yang sudah lewat kemarin, fasabata lahu al-baqo wa idza sabata lahu al-baqo istahalla alaihi taraul adam. Maka ketika Allah sudah memiliki sifat baqo, Allah mempunyai sifat baqo, secara otomatis akan hilanglah sifat adam. Adam atau fana, ya, fana atau sirna. Ya, berbeda dengan makhluk. Semua makhluk yang semuanya akan fana, pada akhirnya semuanya akan sirna pada akhirnya. Sing lanang ganteng tidak akan selamanya ganteng, mati. Yang cantik tidak akan selamanya cantik, akan mengalami masa tua, akhirnya juga fana atau sirna. Ya, semua selain Allah atau makhluk itu pasti akan mengalami sirna, termasuk meja habis dibuat itu bentuknya baik, kuat, tapi pada akhirnya juga akan rusak. Kamera yang ada itu juga akan mengalami rusak, karena memang itu sifat dari hawadis, yaitu akan mengalami fana atau sirna. Demikian bisa diterima, jadi ketika Allah itu tidak wajib memiliki baqo, secara otomatis Allah itu akan adam. Ya, berarti Allah jaiz atau mungkin tidak ada. Lah ketika Allah tidak ada sifat qadim, ya lantafa anhu al-kitam. Ketika Allah berarti ada
Adam, berarti Allah lantafa anhu al-kidam, Allah tidak akan memiliki sifat kidam. Nah, kidam itu tidak mungkin hilang dari sifat wajibnya Allah. Ya, selanjutnya sifat yang keempat yaitu sifat yang keempat yaitu sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Nah, berbeda dengan makhluknya. Aila yumasiluhu syai'un minal makhluqat li'anna fi dzatihi la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan apapun, berbeda dengan semua makhluk, berbeda dengan semua yang baru datang, ya, baik di dalam zatnya, sifat, dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Ini jelas tidak sama dengan makhluk. Ini kalau sama dengan makhluk kan ya berarti makhluk. Nah, berarti makhluk. Kalau makhluk berarti ya butuh kholik. Kalau hadis ya berarti perlu muhdis. Nah, ini kan tidak mungkin. Jadi Allah ini wajib memiliki sifat mukhalafatul khawadisi, yang artinya berbeda dengan semua perkara yang baru datang, berbeda dengan semua makhluk, beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan juga beda di dalam pekerjaannya. Nah, di zatnya Allah itu tidak seperti, atau zatnya Allah itu tidak berupa jirim, ya, berupa bentuk yang bisa dilihat dengan mata. Nah, bentuk benda seperti makhluk, ya, ada Zaid itu juga bisa dilihat bentuknya seperti itu, orangnya seperti itu, Zainab orangnya seperti itu. Nah, tapi kalau zatnya Allah itu tidak tersusun seperti itu, sifatnya pun demikian, itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Adamu mumasalati syai' minal hawadis lahu wa ta'ala falaysa lahman wala azman wala tawilan wala qasiron wala mutawasiton. Kalau bentuk hawadis, ya, bentuk benda, kita ambil contoh manusia, hewan, itu kan tersusun, ya, dari daging, dari tulang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedengan, ada yang tidak tinggi, tidak pendek, tapi sedang-sedang saja. Nah, Allah itu tidak memiliki apapun yang termasuk dari sifat-sifatnya hawadis, artinya tidak sama dengan yang ada pada hawadis yang saya contohkan tadi, bahwasanya selain contoh manusia itu akan tersusun dari daging, dari tulang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sedengan. Lah, Allah tidak memiliki sifat itu. Masa Allah itu tinggi, Allah itu rendah, Allah itu terdiri dari daging, terdiri dari tulang? Tidak.
Ya, kalau terdiri seperti itu kan ya berarti sama dengan makhluk. Ya kalau sama dengan makhluk ya berarti butuh kholik. Kalau sama dengan makhluk ya berarti bukan kholik, ya berarti bukan Allah. Oke, jadi bahwa ta'ala dzatun laisa fiha syai' min sifatil hawadis. Allah itu zat yang di dalamnya tidak ada sesuatu dari sifat-sifatnya makhluk. Seperti yang digambarkan tadi, ada tinggi, ada rendah, ada pendek, ada tulang dan lain sebagainya. Wa kullu ma khutira bibalika min sifatil hawadis la tasduku anna fillahi syai'an. Apapun sing hadir di dalam benak kita, dalam hati kita, ya, dari sifat-sifatnya hadis, misal seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu tidak benar ya kalau itu ada dalam Allah. Anna fillahi syai'an, anna fillahi syai'an min dzalik. Dan Allah, anna fillahi, tidak benar ya kalau Allah itu memiliki segala sesuatu yang sama dimiliki oleh makhluknya. Ya, dzalika walaysa lahu makanun. Manusia untuk bisa dilihat di sini ada tempat, ada waktu. Tapi kalau Allah walaysa lahu makanun, Allah itu tidak ada tempat. Kalau Allah ada tempat, ya berarti sama dengan kita, sama dengan makhluk yang keberadaannya pasti butuh tempat. Ya, jam segini kita berada di sini, wujud kita lagi di sini. Nanti jam 8 wujud kita ada di kelas. Nanti jam 10 wujud kita mungkin di warung karena istirahat, kita ngopi, kita makan. Nanti siang sholat duhur mungkin wujud kita ada di masjid, wujud kita ada di musola, wujud kita ada di rumah. Ya, karena memang wujudnya makhluk itu perlu tempat. Lah kalau Allah itu wujudnya memerlukan tempat, ya sama dengan makhluk. Nanti walaysa lahu maka makanun aslan, ya, sama sekali tidak memerlukan tempat. Di Allah itu ada di langit, Allah itu ada di bumi, Allah itu ada di tidak. Walaysa lahu makanun. Allah itu tidak memiliki tempat aslan sama sekali. Falaisa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Allah itu tidak ada di dalam dunia dan juga Allah itu tidak keluar dari dunia. Ora nang jerone dunya, ya ora nang njabane. Qala Allah taala walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak memiliki persamaan dengan apapun yang ada. Jadi Allah itu tidak ada yang menyamai. Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu apapun itu yang menyamai Allah. Sahabat pengetahuan yang dirahmati Allah, dalil wujudnya
atau dalil wajibnya sifat mukhalafatul hawadisi bagi Allah. Ketika Allah itu sama dengan makhluk, ketika Allah itu sama dengan syai' minal makhlukat, sama dengan makhluk, sama dalam zatnya, sama dalam sifatnya, sama dalam pekerjaannya. Yolakana hadisan mislah. Surat berarti ya Allah itu berarti hadis. Ketika Allah itu sama dengan makhluknya dalam sifat, dalam zatnya, dalam pekerjaannya, ya secara otomatis Allah itu baru datang. Lah kalau baru datang berarti perlu yang memperbarui. Berarti Allah perlu muhdis, perlu yang mewujudkan. Kalau perlu yang mewujudkan ya berarti sama dengan makhluk. Ya, li'annama jasa ala hadil misla ini jasa alal akhir, karena segala sesuatu yang dimiliki oleh salah satu yang sama itu juga bisa juga dimiliki yang satunya. Jadi wayal jamu andauru awit tasalsul. Kalau demikian akan timbul, akan muncul yang namanya ad-daur atau tasalsul, dan ini tidak mungkin bagi Allah, karena Allah itu li'annahu ta'ala qad wajaba, karena Allah wajib memiliki sifat qidam. Kalau Allah memiliki sifat qidam, ya otomatis Allah bukan khusus. Allah tidak akan sama dengan makhluk. Ketika Allah sudah tidak sama dengan makhluk alias Allah tidak ada sifat khusus, maka hasola al-matlub wa huwa mukhalafatu, yaitu kita sampai pada titik yang kita cari, yaitu Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Ketika Allah sudah memiliki sifat mukhalafatul hawadis, berarti Allah mukhal untuk atau untuk sama dengan makhluknya. Ya. Jadi sekali lagi sifat yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya di dalam sifat, di dalam zat, di dalam sifat, dan di dalam pekerjaannya. Karena ketika Allah sama, ya berarti Allah itu hadis. Allah itu berarti sama dengan makhluk. Ketika Allah hadis, berarti perlu muhdis, yaitu zat yang mewujudkan. Ini tidak mungkin karena akan timbul yang namanya daur atau tasalsul yang tidak ada ujungnya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, yang pelajaran kita hari ini adalah sifat Allah yang ketiga adalah baqo, yang artinya kekal abadi. Adamu ing gitu, ya, tidak ada akhir dari wujudnya Allah. Yang keempat yaitu Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadis, yang artinya berbeda dengan makhluknya, baik di dalam zatnya, di dalam sifat, dan di dalam pekerjaannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.